Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam, Pukul. Iya, ini saya mau minta izin untuk melaksanakan observasi di kelas Bu Esti. Kira-kira Bu Esti nanti ada jadwal mengajar di kelas kapan nggih? Kalau hari ini nanti jam ke-3 dan 4 di 9E. Oh nggih. Namun ini Bu, sebelum saya melakukan observasi di kelas Bu Esti, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Oh, Esti. Oke, untuk yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Esti di kelas nanti napa mawon nggih, Bu? oh iya. Hari ini kebetulan kalau kelas 9E masih membahas tentang hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran di hari ini adalah nanti siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Seperti itu. Oke. Nggih, Bu. Kemudian untuk, pertanyaan kedua nggih, Bu, area pengembangan yang ingin dicapai Bu Esti kira-kira apa saja? Saya ingin siswa itu nanti ada kemampuan untuk menganalisis beberapa kasus, nanti akan disampaikan ke siswa, kemudian nanti siswa dapat mengetahui eh, ada beberapa permasalahan di situ, dan kemudian siswa nanti dapat menyampaikan alternatif solusinya. Jadi eh, harapan saya nanti siswa dapat memberikan masukan-masukan atau memberikan pemahaman mengenai permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban di lingkungan sekitarnya, dan kemudian mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, yang pertama nanti siswa mampu menganalisis beberapa kasus, Ya, kemudian yang kedua siswa mampu, ini nggih, Bu, apa namanya, mengetahui permasalahan yang permasalahan ya sekaligus ya, solusi. kemudian nanti menemukan solusi Ya, dari ya. permasalahannya. Oke, kemudian untuk yang ketiga, Bu, strategi yang Ibu persiapkan, misalnya model pembelajarannya atau Oh media ya. yang Ibu pakai nanti apa saja? Ya, model pembelajarannya saya nanti menerapkan ada dua macam, discovery dan kemudian problem based learning gitu. Jadi nanti setelah langkah-langkahnya saya menyampaikan beberapa materi dasarnya dulu mengenai tantangan yang ada di masyarakat, mengenai hak dan kewajiban, kemudian nanti saya memberikan beberapa kasus kepada siswa, nanti dibagi kelompok agar nanti ada diskusi di situ, dan nanti dapat mengambil solusi yang dibutuhkan. Mereka bisa berlatih untuk berkolaborasi dan mengkomunikasikan pendapat-pendapatnya. Seperti itu, Bukun, Oh iya, kira-kira. oh nggih, Bu. Terus satu lagi, Bu, untuk Oh iya. media pembelajaran yang Oh dipakai iya, nanti apa saja? medianya selain saya pakai PPT, saya juga menggunakan ada video yang sudah saya siapkan, saya download. Kemudian juga ada beberapa artikel surat kabar. Oh iya. Jadi nanti menggunakan model pembelajaran discovery learning Ya, sama problem based learning, ya, kemudian medianya PPT, video sama artikel. ya. Oke. Ibu, terima kasih atas Oke, waktunya. Nanti saya sama-sama. mohon izin untuk masuk di kelas BSD. Oh iya, Nggih, siap, nggih, siap, Bukun. nggih. Nggih, Dan mudah-mudahan nanti lancar. setelah observasi besok kita melaksanakan wawancara. Sehat semuanya. Full ya ini ya, nggak ada yang absen hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hak dan kewajiban. Seperti yang kalian ketahui, pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Kemarin kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya bahwa setiap kita melakukan atau menginginkan terpenuhinya hak kita, maka perlu ada kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu. Seimbangnya seperti itu. Atau kemudian pemenuhan hak kita itu akan tergantung atau akan mempengaruhi pemenuhan hak dari orang lain pula. Maka perlu ada kesadaran bersama
ketahui di dalam masyarakat itu juga kadang terjadi yang tidak sesuai atau ada hal-hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaan atau pemenuhan hak dan kewajiban. Hari ini kita akan belajar di mana tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah kalian nanti dapat mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Khususnya nanti di dalam kalian mempelajari tantangan-tantangan yang ada di dalam pemenuhan hak dan kewajiban itu, dan kemudian kalian bisa memberikan masukan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode problem based learning. Jadi kalian akan saya sampaikan atau tampilkan beberapa berita yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia. Ada 2 berita, nanti kita akan analisis dulu, nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian, bangku 1, 2, 1, 2, ini seperti biasanya 4 siswa nanti berdiskusi mengenai hak apa yang ada di dalam peristiwa tersebut, dan kemudian dasar hukumnya apa, kemudian permasalahannya bagaimana, dan berikan solusinya. Ada ya? Mari kita lihat dulu beritanya. Ada 2 hal yang akan saya tampilkan. Berikutnya, siswa lintasi jembatan nyaris putus. Jembatan penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hancur akibat diterjang luapan Sungai Cikaso. Anak-anak pun harus melewati jembatan rusak demi sampai ke sekolah. Yang belakang bisa dengar nih, gambarnya jelas ya. Selangkah demi selangkah, anak-anak ini harus menapaki besi pijakan jembatan rusak demi sampai ke sekolah. Sesekali mereka juga berpegangan pada seutas tali baja. Jembatan rusak ini merupakan penghubung 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lengkong dan Jampang Tengah di Kabupaten Sukabumi. Sudah hampir sebulan lamanya, jembatan sepanjang 50 meter ini hancur akibat diterjang luapan Sungai Cikaso. Tanpa jembatan ini, warga desa Neglasari harus memutar sejauh 2 hingga 3 kilometer. Perasaan saya untuk melewati jalan ini hati berdebar-debar, juga tidak tenang ya. Tidak tenangnya takut saya itu atau anak saya itu takut ke bawah, takut terjadi sesuatu aja. Maka ketika anak-anak ditanya, hati-hati lebih baik diantar oleh orang tuanya daripada harus menyeberang ke sini. Karena apa? Karena kita antisipasi ada sesuatu yang tidak diinginkan. Ada akses lain Pak selain ini paling yang kemudian ke arah itu berapa bisa lebih jauh Pak, itu kurang lebih berbedanya 3 kilo atau 2 kilo. Warga berharap jembatan segera diperbaiki karena sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Silakan kalian memposisikan berdiskusi dengan teman Aku saja. Kira-kira peristiwa apa yang ada di dalam berita tersebut? Jembatan hancur. Jembatan roboh, jembatan hancur. Ada hak asasi manusianya di sini nggak? Yang terkait dengan jembatan. Dicari haknya apa saja yang terkait dengan peristiwa jembatan yang roboh atau rusak. Silakan didiskusikan. Kalian bisa menggunakan buku paket di halaman 45 dan halaman 55 dan sampai 55.
Siswa lintasi jembatan nyaris putus. Jembatan penghubung dua kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hancur akibat diterjang luapan Sungai Cikaso. Anak-anak pun harus melewati jembatan rusak demi sampai ke sekolah. Selangkah demi selangkah, anak-anak ini harus menapaki besi pijakan jembatan rusak demi sampai ke sekolah. Sesekali mereka juga berpegangan pada seutas tali baja. Jembatan rusak ini merupakan penghubung dua kecamatan, yakni Kecamatan Nongkrong dan Jampang Tengah di Kabupaten Sukabumi. Sudah hampir sebulan lamanya, jembatan sepanjang 50 meter ini hancur akibat diterjang luapan Sungai Cikaso. Tanpa jembatan ini, warga desa Neglasari harus memutar sejauh 2 hingga 3 kilometer. Perasaan saya untuk melewati jalan ini hati berdebar-debar, juga tidak tenang ya, tidak tenangnya takut saya itu atau anak saya itu takut ke bawah, takut terjadi sesuatu aja. Maka ketika anak-anak kitanya hati-hati lebih baik diantar oleh orang tuanya daripada harus menyeberang ke sini. Karena apa? Karena kita antisipasi ada sesuatu yang tidak diinginkan. Ada akses lain Pak selain ini untuk menyeberang ke lokasi ini? Paling kalau rutenya ke area Pabuaran yang jalan apa agak tengah sana, kemudian ke arah itu cuma Pak lebih jauh Pak itu lebih 2 kilo. Warga berharap jembatan segera diperbaiki karena sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Andries Mokhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Ayo Burdan didiskusikan. Jadi peristiwa yang pertama apa? Jembatan hancur, jembatan di Sukabumi. Sukabumi di mana pakai cuma nangis. Kalau dengan Jakarta dekat nggak? Ya jauh tapi lebih dekat dari kita. Artinya Jakarta waktu itu dari ibu kota negara, tapi kondisinya dekatnya malah ada jembatan yang sangat
jembatan harus diperbaiki. Ini pemerintah. Kalau misalnya ditanya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, rasakan tadi pemerintah membuat bergotong royong untuk memperbaiki, tidak harus menunggu dari pemerintah. Tapi memang kewajiban yang utama adalah kewajiban dari pemerintah. Seperti itu ya. Sudah ditulis hasil diskusinya? Nanti akan dilakukan presentasi. Kalau sudah, nanti kita ke peristiwa yang kedua. Sukabumi di Jawa. Ibu kota Jawa Barat mana? Ibu kota Jawa Barat. Nggak kelihatan? Apa dia? Dengan jembatan rusak. Ayo maksudnya apa lu cak? Mendapatkan aman. Ngerti nih kok. Lingkungan yang aman, lingkungan yang aman. Ini saja bisa. Setiap orang ada berhak mempertahankan itu. Bayangkan kalau dengan jembatan rusak tadi ada orang yang banjir. Ya kan bisa mati. Berarti dari sini. Terus kemudian tapi kalau yang berlebihan di sini dasar hukumnya adalah pasal ada yang presentasi
21 jembatan Sukabumi hancur. Hak asasi manusianya hak untuk pergi sekolah. Haknya, hak yang berkaitan apa? Hak untuk pergi sekolah. Oke, pendidikan itu ya. Terus dasar hukumnya Pasal 31. pasal 31. Lanjut Permasalahan ya. jembatan rusak, jumlah siswa susah untuk pergi sekolah. Solusinya gimana? Solusinya warga setempat gotong royong memperbaiki jembatan. Masyarakat ya. Berikan ongkos untuk pendapat dari teman saya. Asal menitik beratkan pada peran serta masyarakat untuk memperbaiki. Ada pendapat yang lain yang berbeda dari yang disampaikan oleh Asap? Mungkin dasar hukumnya mungkin. Ada yang lainnya? Silakan dibacakan. Ayo. Dasar hukumnya yang beda apa? Dasar hukumnya? Kalau dasar hukumnya apa? Pasal 28 bunyinya apa Mbak? Dibacakan. Jadi kalau pasal 28H itu merupakan pasal yang lebih luas daripada pasal 31 DNRI 1945. Pasal 28H yang satu itu lebih kepada kebutuhan dasar. Jadi di situ ada kehidupan dasar. Nah, salah satu kehidupan dasar yang harus dipenuhi adalah di sudah ya, kalian sudah paham tadi bagaimana menganalisis. Mari kita menuju kepada peristiwa yang berikut. Balik pada Kenapa kok ketawa-tawuran antar desa? Oke, ini merupakan tawuran antar desa. Mari kita analisis peristiwanya, akibatnya, dan kemudian hubungannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Tawuran berlangsung sejak minggu pagi antar warga dua desa, yakni desa Sirnabaya dan desa Purwawinangun. Mereka saling menembakkan musuh panah hingga bom molotov. Dalam peristiwa ini, kendaraan roda 3 dan rumah warga di sekitar lokasi mengalami kerusakan akibat lemparan bom molotov dan lemparan batu. Warga sekitar berharap agar pemerintah setempat segera mencari solusi untuk mendamaikan dua desa yang terlibat tawuran. Nah, penyelesaiannya antara dua desa nih gitu. Kira-kira warga desa sebelah sama desa kita ini sama-sama damai gitu, tenang, gimana gitu. Jalan tengahnya emangnya mau kayak gini aja. Kita kan di apa namanya orang pinggiran kan yang jadi korbannya kan was-was terus, nggak enak, tidur nggak nyenyak. Sementara itu, personil kepolisian terlihat melakukan penjagaan di lokasi kejadian dan meredam tawuran. Kendati demikian, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai tawuran yang melibatkan massa dari dua desa ini. Muhammad Syahir Romron, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.
Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas UST, Iya. Bu. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan terkait kelas observasi di kelas. Yang pertama, bagaimana perasaan UST setelah menerapkan pembelajaran kemarin, Bu? Ya, pada waktu di kelas 9E ya kemarin itu ketika diobservasi, pelaksanaannya cukup lancar, materinya juga terpenuhi, kemudian strategi yang saya terapkan itu sudah berjalan sesuai prosedurnya. Namun tampaknya dari hasil kegiatan siswa itu menurut saya masih ada beberapa yang kurang maksimal hasilnya. Gitu. Kemudian Bu, tapi kalau misalnya menurut Bu Esti itu apakah pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan rencana yang disusun di modul ajar atau? Kalau rencana sudah sesuai, jadi waktu itu kan saya menerapkan problem based learning. Jadi saya menyampaikan materi, kemudian saya menyampaikan beberapa permasalahan yang bisa digali lagi oleh siswa dengan menampilkan video tersebut. Kemudian dibentuk kelompok dan anak-anak sudah diskusi. Namun ada beberapa hasil istilahnya hasil analisa dari anak itu masih kurang mendalam, kemudian ada beberapa siswa yang belum aktif seperti itu, sehingga kan kalau ada siswa yang kurang aktif tentu saja akan mempengaruhi hasil diskusi yang ada. Jadi masih hanya beberapa anak saja yang Iya, di kelompoknya itu gitu. Nah, kemudian untuk menanggapi kekurangan tadi, kira-kira rencana tindak lanjut dari Bu Esti bagaimana, Bu? Mungkin kalau untuk mengganti metode, saya kira tidak perlu karena materi yang saya sampaikan tujuan pembelajarannya kan anak nanti bisa mengidentifikasi dan menjelaskan. Artinya metodenya paling tepat ya pakai problem based learning. Hanya saya masih penasaran dengan kenapa anak-anak itu tadi kemudian tidak aktif seperti itu. Mungkin saya perlu mencari tahu lebih jauh lagi tentang alasan anak mengapa jadi tidak aktif. Kemudian mungkin juga saya perlu memperbaiki atau mungkin melakukan variasi dalam pemilihan kelompok, mungkin seperti itu gitu. Atau mungkin ini gitu bisa anggota kelompoknya itu mungkin dipilih sesuai dengan karakter. Ya itu juga sudah saya pikirkan ya. Jadi beberapa kali kan saya menggunakan pembentukan kelompoknya itu menggunakan metode pilih milih sendiri atau nanti dengan undian dan sebagainya agar nanti anak-anak terbiasa dalam berkolaborasi. Nah, mungkin kalau yang untuk kasus yang kemarin ada beberapa yang masih kurang aktif, mungkin saya akan melakukan pembagian kelompoknya dengan memperkecil jumlah kelompok mungkin karena kemarin tampaknya kalau satu kelas itu jadi 5 kelompok kan jadi satu kelompoknya 6 orang. Jadi mungkin yang aktif saya lihat hanya 3 atau 4 ya, yang 2 itu enggak aktif. Kalau kelompoknya kemampuan anaknya juga hampir sama, tentu saja aktifannya bisa bagus gitu ya. Jadi mungkin yang akan saya tempuh memperbanyak jumlah kelompok sehingga nanti di tiap kelompoknya hanya terbatas jumlahnya biar semua mendapatkan peran seperti itu. Demikian Bu, pasca observasi dari saya mungkin ada tambahan dari komunitas. Terima kasih Bu Esti atas kemarin observasi yang dilaksanakan itu sudah efektif kami akan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Esti ini bagus sekali. Jadi ini adalah program based learning yang mana ini akan melatih keterampilan siswa dalam mengolah daya ingat satu dan juga yang kedua dalam mencari ataupun menemukan sumber-sumber yang bagus. Nah ini mungkin saya menggarisbawahi bahwa betul apa yang disampaikan oleh Bu Esti
ke depan itu mungkin agar lebih efektif, ini bisa nanti kelompoknya siswanya agak dikurangi. Betul tadi, kalau satu kelas itu jadi 6 atau 5 kelompok, itu mungkin pertemuan yang akan datang bisa sekolah lagi menjadi 8 atau 9 kelompok. Jadi siswa itu dalam kelompok betul-betul aktif dan efektif. Kalau kemarin saya lihat ada yang guyon, ada yang lainnya. malah dan kelompok lain gitu. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih sekali, semoga sehat selalu dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Pak, terima kasih juga Bu Esti atas waktunya. Sama-sama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.